Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan dari Al-Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab yang berjudul Nafaisul Ubudiyyati fi Al-Masail As-Sufiyah. Beliau berkata, "Wa man la yustajab lahu lima wani'a wa awaridha qad ta'arrada lahu fa min dzalika." Doa seseorang itu bisa saja tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena terhalang rintangan-rintangan tertentu. Seperti apa? Fa min dzalika akalul haram wa lubusuhu wa idrarihi ala dhulmil ibad wa du'a'u ma'al ghaflati anillah liqaulihi alaihi salam wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafil. Yang pertama adalah yang dapat menghalangi rintangan-rintangan doa itu makan makanan haram. Kalau ada berasa kita punya doa kok nggak dikabul-kabulin, berasa, atau ada permohonan yang kelihatannya nggak direspon-respon. Nah ini coba harus memikirkan apa yang kita makan, karena al-akalul haram salah satunya menjadikan terhalangnya doa dan menjadi terseduh dari amal ibadah, ampas virus penyakit dari amal ibadah tersebut, karena emang nggak bakal diterima. Ini beliau mengulas lagi ya, Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang menjadikan terhalangnya itu akibat makanan-makanan yang serampangan atau syubhat yang emang diragukan kehalalannya. Ini yang bikin doa nggak mustajab, doa nggak direspon. Ya, jadi ada rintangan-rintangan di dalamnya. Yang kedua adalah memakai pakaian haram. Ya, dengan hadis yang pertama tadi kita sebutkan. Bagaimana dengan pakaian haram, makanan haram? Ya, wa ghuziya bil haram. Bagaimana bisa diijabah doanya? Yang ketiga, tak henti-hentinya menzalimi orang. Wa israri ala dhulmil ibad. Orang ngezolimin itu kadang-kadang enggak berasa bahwa dia ini telah menyakiti. Mungkin ngezoliminnya itu dengan ketidakjujuran kita pada kerjaan kita. Kerjaan kamu satu hari udah dikerjain berapa lama, berapa banyak. Nah, karena kita pengen nggak kepotong gajinya, akhirnya kita bohong. Akhirnya kita mencoba untuk berhilang, ngeles. Nah ini bukti bahwa salah satu yang menjadikan zalimnya kita sama diri kita sendiri dan zalimnya sama orang lain. Bos kita itu punya target, misalnya Tuhan kita punya target. Kalau memang kerjaan kamu dikerjakan dengan batas-batas yang memang ditentukan, ya dia punya catatan khusus. Tapi ketika kita bohong, ya kan, dia tetap tertulis dengan skemanya dia. Ternyata apa? Dari ketidakjujuran kita, dan dia tertipu. Akhirnya kita zalim terhadap orang lain. Nah ini yang membuat apa? Terhalangnya doa-doa kita, yang menghambat. Itu sih contoh kecil, banyak contoh-contoh yang lain. Misalnya kayak kita lagi Gojek ya, acara kemana, dia putar kemana, nanti bilangnya OTW, tunggu, padahal dia lagi santai. Nggak tahu yang lagi mesen ini dia betul-betul apa? Urgent, buru-buru, darurat. Ini sesuai lokasi ya. Iya. Ya siap OTW. Dia lagi santai sama temennya, masih ngerokok sebatang, 2 batang, melalaikan waktunya. Nah, itu karena kita paham. Nah ini ya, ada unsur kezaliman terhadap orang lain. Kerjaan begitu juga. Udah selesai belum? Belum. Padahal udah. Padahal seharusnya bisa melangkah lagi kepada kerjaan yang lain.
Tapi dia bilang belum aja, biar betah di dalam, biar ada upah makannya sama rokoknya misalnya. Nah dia zalim terhadap orang lain. Nah, ini contoh-contoh yang sekiranya mudah untuk kita ambil dan kita cerna. Dan banyak lagi sebetulnya, ya kayak makanan. Kita bilang ini kapan makanan dibikin? Oh ini baru aja, padahal udah diangetin dari kemarin-kemarin. Ini apa? Itu kan hal-hal yang sebetulnya nggak seberapa prinsip, tapi itu mengandung kezaliman. Coba kalau dia jujur, nggak makan dimakan orang, kita sakit perut. Itu bentuk kezaliman. Nah, terus kalau udah begitu kita minta sama Allah, ya Allah kasih rezeki, ya Allah kasih ilmu, ya Allah kasih damai kehidupan kami, ya Allah. Nggak dikabul-kabul tuh rasanya. Jangan pikir ente kelebihan derajat, ya. Ente sering zalim sama orang. Wah ini lagi diangkat derajat kita ini, waduh. Siapa kita? Ya masih suka nyakitin orang tanpa sengaja, karena emang udah kebiasaannya ngentengin urusan-urusan. Akhirnya gampang aja zalim sama orang. Kenapa? Karena tidak menjaganya makanan-makanan yang baik, yang halal. Ini berefek. Efeknya apa? Efek sama perilaku-perilaku yang tidak kita sadari dengan kita menyakiti orang lain. Ya mungkin dengan perkataan aja juga kadang-kadang bisa nyakitin orang lain. Kemana bro? Gitu. Enggak, gua kemana-mana. Gua ada aja di rumah, gitu kan. Gua malas aja jalan nanggepin siapa-siapa gitu kan. Mau datang nih ke tempat lu? Enggak, gua pengen pergi. Tadi bilang gak kemana-mana, pas gini mau datang, jadi mau pergi. Itu kan kadang candaan ya. Itu masih sindiran-sindiran, tapi itu nyakitin. Lu gimana sih? Ya, tadi gue tanya gak kemana-mana, giliran mau disamperin dia menghindar. Ya udah dah, makasih. Kita kan dia nggak tahu kalau tersakitin dengan sesuatu yang ringan kayak begitu. Habis itu kita sholat, doa, diterima nggak? Kayak gitu. Habis nyakitin orang, kita nggak nyangka. Padahal bahasa kita candaan, tapi dia serius. Dia emang lagi pengen apa? Pengen datang, pengen singgah, ada yang diomongin penting. Tapi karena emang kebiasaan, ya makan makanan jelek, yang ngenteng-ngentengin perilaku, akhirnya berbuat zalim itu pun biasa. Ini salah satu dari makanan haram, pakaian atau benda-benda yang kita gunakan juga haram, serta menzalimi orang. Ya, yang ketiga tadi menzalimi orang. Ini yang membuat terhalangnya doa. Dan doa itu dipanjatkan dengan hati yang lalai. Itu juga kita bagaimana satu doa ma'a ghaflati anillah, hati yang lalai sama Allah. Ya, gimana bisa? Karena Rasulullah SAW dalam sabdanya, wa'alamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Ketahuilah bahwa kalian semua sesungguhnya, ketahuilah oleh kalian semua bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa seorang hamba yang dengan hati lalai. Kalau hatinya lalai, Allah akan saja. Ya hati yang lalai kan banyak. Ngentengin nasihat orang, anjuran orang. Gimana doa mau dikabul? Hatinya lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi megang HP misalnya, kelayaban kemana-mana tuh, postingan, ya. Jadi hatinya lalai. Padahal dia tahu, misal dia ada di masjid, dia ada di majelis taklim, dia ada di tengah-tengah orang-orang mulia. Gimana hatinya bisa lari kemana-mana? Karena memang mungkin HP-nya dia mau ngobrol sama pacarnya misalnya. Udah tahu di depan para guru dan habaib, kok bisa-bisaan canda-candaan dan bermaksiat sir di situ. Diam-diam ada maksiat sir di dalam genggaman tangannya. Habis gitu doanya Habib kan, ayo kita aminkan, semoga yang di majelis ini Allah kabulkan doanya, amin, amin, begitu. Dan dia lagi megang yang gitu-gitu. Dia lagi ngadepin situasi yang dengan kelalaian dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi nggak serta-merta orang masuk taman surga, tapi dia sendiri yang mengeluarkan dirinya dari taman surga. Masuk ke majelis ilmu, masuk ke majelis taklim, ya gimana bisa menetap dan kembali ya? Karena hatinya lalai. Ini kita kan khawatir ya, karena ini masalah hati, masalah perasaan, masalah tantangan nafsu kita kepada diri kita sendiri. Ini tantangan nih, supaya kita tahu kalau doa yang mau dimudahkan oleh Allah kemustajabannya, maka kita harus hadir di dalam kita bermunajat, di dalam kita bermajlis, hadir di situ, karena kita masuk taman surga Allah. Wa minha an yakuna qati'an lil arham wa musyahinan li ba'di ikhwanihi al-mu'minina wa hajiran lahum bighairi haqqin. Ya.
Atau rintangan itu yang kelima ini adalah memutus silaturahim, membenci saudaranya sesama mukmin, dan tidak berbicara dengan mereka tanpa alasan yang dibenarkan. Ya, ini kan modelnya banyak nih. Nah, memutus silaturahim padahal dia satu atap. Boga ketemu, boga ngomong, boga yoin. Ini salah satu penghalangnya doa. Itu doa sampai jidat hitam juga, sampai mulut berbusa. Pakai sholawatnya banyak banget misalnya. Wah, pasti di mustajab nih. Amalan dari Kiai si Anu. Tapi dalam satu waktu ente memutus silaturahim sama saudara, ya, sama kerabat, sama tetangga. Kira-kira gimana? Kabul gak doanya? Terbakar. Ya, ini yang harus kita garis bawahi, bahwa untuk menjadi seorang hamba yang terasa doa itu mustajab, mudah untuk didengar dan dikabul, lakukan kiat-kiat yang berlawanan dengan yang kita sebutkan tadi. Ini kan penghalangnya, berarti ketika kita ingin diterima, ya lawannya. Makanan yang halalan, thayyibah, hasil kerja jadi kita, nggak usah tipu-tipu, nggak usah main-mainin acara-acara dramatiran nggak ada. Nah, ini yang membuat rezeki kita berkah, dan ketika barokah, ziyadatul khairnya bertambah, ada mustajabnya doa, permohonan gampang dikabul, keberuntungan mudah diraih, anak-anak yang tadinya pada susah diatur udah mulai gampang dibilangin, istri yang tadinya susah banget dinasehatin, ya kok ujuk-ujuk gampang kita bilangin, kita sindir aja dia udah ngerti. Ini ada kebarokahan dari waktu karena kita menjaga makanan kita. Ya, pakaian begitu juga, pakai yang baik-baik, yang jangan nyinggung orang, ya. Terus jangan sampai kita nyakitin, ngezolimin orang. Usahakan jangan sampai nyinggung, ya, apalagi orang yang kita muliakan, orang yang kita jadikan tauladan, guru kita, orang tua kita, orang kerabat kita yang tua-tua. Ini kudu kita jaga hubungan itu, ya, karena silaturahim kita kepada orang-orang terdekat gambaran dari baik kita ini terhadap sesama hamba. Sebelum ente baik sama orang, ente baik dulu sama orang dekat. Ente yang mau orang bisa bertopek, tapi belum tentu sama orang dekat. Yang keempat tadi adalah ketika kita berdoa kepada Allah, ya, kita dengan kehadirannya hati kita. Itu jangan sampai lalai, jangan sampai banyak-banyak acara yang membuat hati kita ini bermaksiat dalam satu waktu tempat ibadah. Masjid masih sempat-sempatnya bermaksiat, yang aneh itu namanya. Zolim sama waktu. Ya, ini mudah-mudahan dari yang kita uraikan menjadi bekal kita. Semoga kita apa yang kita munajatkan, apa yang kita doa, apa yang kita harapkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.